Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah majelis yang insya Allah penuh dengan rahmat, berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berterima kasih pada Ketua Majelis Tablik Dr. Zulkarnain Mukhbar MTHI yang tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan touring tablik ini sudah berjalan setahun Pak ya, sudah berjalan setahun karena 2023 dan sekarang sudah masuk 2024. Ya, meskipun itu akhir tahun, ya, tapi sudah berpindah tahun. Ya. Terima kasih. Saya juga memberikan apresiasi kepada panitia, terkhusus panitia masjid dan panitia tablik yang sudah mengusahakan, berupaya sekuat tenaga, ya, berikhtiar untuk touring di beberapa masjid di Sinjai Utara. Ini patut kita berikan apresiasi terkhusus kepada Majelis Tablik yang diketuai oleh Dr. Zulkarnain Mukhbar. Dan malam hari ini, ya, kalau tadi disampaikan oleh beliau bahwa touring di masjid-masjid itu temanya adalah bagaimana memperkokoh iman kita. Itu tema yang insya Allah di seluruh masjid-masjid yang ada di Sinjai Utara dan akan beralih nantinya ke Sinjai Timur dan boleh jadi ya juga akan ke Sinjai, kecamatan Sinjai yang lain, terutama Sinjai Selatan karena saya dari Sinjai Selatan Pak ya. Insya Allah seperti itu. Ya, kita berdoa, berikhtiar, berusaha untuk bisa betul-betul touring ya di seluruh kecamatan di Kabupaten Sinjai. Dan tema kali ini adalah bagaimana cara kita meningkatkan kualitas iman kita. Berbicara iman, Bapak Ibu, itu memiliki sifat. Sifat iman itu fluktuasi, naik turun, ya, bertambah, berkurang. Tergantung kita. Bagaimana kita ingin meningkatkan iman kita di atas standar rata-rata, atau kita akan menurunkan di bawah standar rata-rata. Tergantung kita.
Sahabat-sahabat Nabi pun demikian. Ya. Pernah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika kami berada di sisimu, kami selalu ingat surga, kami ingat neraka. Ya. Tapi ketika kami jauh dari engkau, kami berkumpul dengan keluarga kami, maka kami lupa." Seperti itu. Itu tergantung dari kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara masalah iman. Bagaimana meningkatkan kualitas iman kita. Saya katakan tadi bahwa iman itu sifatnya fluktuasi. Yazidu wa yanqus. Maka Nabi mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, naik dan turun, bertambah dan berkurang, kata Nabi. Dengan cara apa agar iman itu bisa naik? Kata Nabi, yazidu bitta'ah. Iman kita bisa bertambah jika kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Jika kita mentaati Allah, mentaati Rasulnya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah. Intinya adalah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan meningkatkan kualitas iman kita. Jadi jangan pernah menganggap remeh, Pak, yang namanya kebaikan, karena itu akan meningkatkan kualitas iman kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna li ma'rufin walau antalqa ahaka biwajhi talqin. Jangan kalian pernah memandang remeh yang namanya kebaikan. Yang meskipun kata Rasulullah, kalian bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang tersenyum. Tadi sudah disampaikan ketua majelis, ya, bahwa suasana tahun akhir-akhir ini, suasana memanas, bagaimana mendinginkan, ya, suasana kita. Salah satu cara adalah, ya, kosi balik si runtuh ki, tersenyum ki, minimal itu, Pak. Apalagi kita mengucapkan salam, mendoakan saudara kita, itu akan menambah menguatkan keimanan kita dengan apa? Dengan silaturahim. Dan semua kebaikan, sedekah kita, ya, kebaikan itu akan bersedekah. Jadi kita melakukan kebaikan, Pak, itu sesungguhnya kita bersedekah. Jadi sedekah itu jangan berpikir bahwa kita bersedekah dengan materi saja. Engkau padoi, engkau pawaran-paran apa diasa masjid dekat oi. Naikia siningna decenge nasa nabita, itu bersedekah. Kullu ma'rufin sedekah, kata Nabi. Setiap kebaikan itu adalah sedekah, dan kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Senyum itu sedekah. Ya. Memberi salam itu sedekah. Ya. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan itu sedekah. Bahkan itu masuk dari bagian iman. Makanya ketika kita berbicara iman, Pak, kata Nabi, iman itu ada 70 atau 60 cabang. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-imanu bid'un sab'un. Bid'un wa sab'un au sittun wa sab'un. Syu'bah, kata Nabi. Ya. Iman itu ada 70 atau 60 cabang. Fa'abdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi, iman yang paling tinggi, kata Nabi, dari kumak bicara tepat itu, iman yang paling tinggi itu adalah, kata Rasulullah SAW, ucapan la ilaha illallah. Tania ucapan sekedar ucapan la ilaha illallah, tapi ucapan yang bermakna sesuai dengan rukun dan syaratnya. Karena la ilaha illallah itu, Pak, ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau sudah kita jalankan,
rukun dan syaratnya, insya Allah dengan kalimah la ilaha illallah itu yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman yang paling tinggi. Makanya para ulama mengkaji tentang qaulu la ilaha illallah saja itu luar biasa. Rukun, misalkan rukun syahadat la ilaha illallah itu ada 2. Syarat la ilaha illallah 7. Kalau kemudian rukun dan syarat la ilaha illallah tidak terpenuhi, maka kita tidak akan bisa membuka pintu surga. Itu kata para ulama, dan itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Kata Nabi, lanjutkan. Dan yang paling rendah, kata Nabi, iman itu yaitu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Apapun yang mengganggu, ya, yang mengganggu, batu, kayu, duri, semuanya yang bisa menghalangi jalan kita. Dia nama pada makukue, ya, nak jameton atau batu, nah jameton atau batu, aju, supaya apa? Supaya ada orang jatuh. Iya, itu Pak. Kemudian Rasulullah tutup dengan kalimat al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Itu cabang-cabang iman. Mari kita lihat, Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas iman kita. Ya. Kehadiran kita di sini, ya, kehadiran kita di sini itu adalah salah satu sebab iman kita akan meningkat, dan iman kita akan meningkat sangat tinggi, Pak. Karena apa? Karena bermajelis ilmu seperti ini itu luar biasa keutamaannya, keistimewaannya. Tarif ega lebih renah. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan bermajelis ilmu. Jadi cara kita untuk meningkatkan kualitas iman ini ndak usahlah neko-neko. Aja na dolo malo kue di pigau. Iya, naruh hadir saja kita di majelis ilmu, Pak. Ya, itu sudah luar biasa. Karena cara seperti ini, kehadiran kita seperti ini, itu akan meningkatkan secara drastis iman kita ke level yang tertinggi. Karena memiliki keutamaan dan keistimewaan. Maka sungguh disayangkan, ya Pak, sungguh disayangkan seluruh retak yang meninggalkan tempat ini, padahal dia tahu apa? Dia tahu ada pengajian seperti ini. Padahal Nabi, coba kita perhatikan hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Narekomola konasan nabita. Dia taman-taman surga. Farta'u, mampirlah, singgahlah. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Makutane sahabat. Apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Adakah riyadul jannah di dunia? Ada, kata Nabi. Apa kata Nabi? Qala hilakul hilakuz zikr. Majelis ilmu atau majelis zikir seperti ini yang kita. Ini taman-taman surga, Pak. Bayangkan, coba kita perhatikan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengisyaratkan kepada kita, idza marartum narekomolaku, orang yang lewat saja, Pak, itu disuruh mampir, disuruh singgah. Palalo kesinna ya dia sengaga, dia sorongnya kebun surga. Siapa yang tidak suka, Pak, kebun surga? Ini sudah kita berada di kebun surga. Ya, maka Nabi mengatakan singgah. Tapi apa? Kita sudah hadir di sini sholat berjamaah, tapi kita tinggalkan riyadul jannah. Kita tinggalkan apa? Kita tinggalkan jalan-jalan surga, Pak. Kebun surga, bahkan jalan surga. Jalan surga. Majelis ilmu itu jalannya ke surga. Nah, palomote puang Allah Ta'ala.
Kalau kita menuntut ilmu seperti ini, berada di majelis ilmu seperti ini, maka Allah akan mudahkan kita. Mudahkan apa? Mudahkan jalan kita ke surga, Pak. Akan asal Nabi tak. Maka Nabi tak. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini kemudahan yang Allah berikan. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, kehadiran tak? Kita tinggalkan rumah kita, yang dekat yang jauh, tidak cukup sampai di situ, Pak. Ya, kata Nabi, langkah kita, setiap langkah kita memiliki keutamaan. Satu langkah Allah berikan pahala, satu langkah Allah hapus dosa kita, satu langkah Allah angkat derajat kita. Napa tahu? Ya, napa tahu? Pilai kibolata itu sudah berpahala. Belum lagi kita duduk di majelis ilmu. Ya, belum lagi apa? Belum lagi niat kita, Pak. Niat kita Allah balas. Sekecil apapun Allah balas kebaikan kita. Masa orang di kalinga. Ayatna puang Allah Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan kebaikan sebiji zarrah. Sebiji zarrah itu tidak kelihatan, tak nampak, Pak. Dek na pita mata. Naikia magai, naikia nawale puang Allah Ta'ala. Allah membalas itu. Makanya jangan kita memandang enteng yang namanya kebaikan. Ya. Kebaikan yang tak nampak, kebaikan yang tidak nyata di mata kita, tetapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabair puang Allah Ta'ala, dek nak kau bawangi. Allah tidak menzalimi hambanya. Allah tegaskan itu. Akan sepuang Allah Ta'ala. Maka di puang Allah Ta'ala, innallaha la yadlu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Meskipun itu dia melakukan sedikit perbuatan yang kira-kira hambaku itu tidak menganggap satu kebaikan, tetapi Allah menganggap dia sebuah kebaikan. Itu kata Allah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sepuang Allah Ta'ala. Ini garansi, ini jaminan dari Allah. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Intaku hasanatan yudha'ifha, nareko mapigo muko dece na sepuang Allah Ta'ala, Allah akan balas. Bahkan balasan Allah lipat gandakan, Pak. Nah, wala puang Allah Ta'ala satu, bayangkan satu kebaikan saja dibalas 10 kebaikan. Ya. Tandra pacirindana puang Allah Ta'ala di atanna. Sampai-sampai kebaikan itu, ketika kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Bahkan Bapak Ibu, yang terdetik saja, kebaikan yang terdetik saja dalam diri kita, nasabah iga misangi, ya, di dalam natin nasi dia tahu, rupa tahu, dia gagah. Tidak ada, Pak, kecuali kita sendiri dengan Allah. Tidak ada yang tahu, tapi Allah akan membalas itu. Allah akan membalas kebaikan-kebaikan yang baru kita niatkan. Makanya dalam hadis qudsi itu dikatakan bahwa wahai malaikatku, malaikat yang mencatat kebaikan, yang narik kong ke ataku, maniak sek di deceng, catat nih, satu kebaikan. Ia narik kong pigau nih, catat nih, dilipat gandakan. Tetapi kalau ada hambaku yang baru berniat untuk melakukan maksiat, keburukan, dosa, ajakmu catat dulu. Tidak usah dicatat dulu. Saking istimewanya, Pak, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau seorang hamba yang tadi itu berniat untuk melakukan dosa, keburukan, dia tidak jadi mengerjakan keburukannya, dia urung dan meninggalkan niat buruknya itu, maka apa? Allah ganti kebaikan. Luar biasa, Pak. Baru berniat kita keburukan, Allah katakan jangan catat. Tapi kalau dia tinggalkan, dia urungkan niatnya yang tadi untuk dia tidak lakukan, maka Allah ganti dengan kebaikan. Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang kita sudah laksanakan? Niat yang sudah kita laksanakan, Allah ganti, Pak. Apapun yang terdetik dalam hati kita, Allah ganti. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira, kata Allah. Ya. Jika Allah mengetahui dalam hati kalian, siapa saja kita ini, ya,
Nah, isi puang Allah tak engkau ngatita ke satu kebaikan, maka apa kata Allah? Apa janji Allah? Apa garansi Allah? Yu'tikum khaira. Allah balas kebaikan itu. Dalam hati, Pak. Belum kita lakukan. Ya. Pala lo pacirinan na iro puang Allah Ta'ala lo di atanna sampai-sampai yang terdetik dalam kebaikan yang terdetik dalam hati kita sudah dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Makanya berniat ke selalu kebaikan. Tapi aja anak tuluman niat imat teru. Dece, nah de kepijawi, ya salah toi, ya nasabak magai, nasabak ior puang ngalatan naiseng, ya naiseng atin narupa toi, ya bahwa ini mau abong kami, ya mau ngepren, jadi ada tak pering puang ngalatan, nasabak magai, nasabak naiseng itu puang ngalatan, ya yang istilah sekarang ngepren, ya. Allah juga dipren. Siapa itu? Jadi ada juga yang mengepren Allah. Siapa itu? Orang munafik, Pak. Allah jelaskan. Ya, Allah jelaskan. Oh, muni ni kapan anu melo mata maisa detopa. Oh, detopa. Ya. Ya. 20 menit lagi, Pak ya. Alhamdulillah, masih panjang. Ya. Jadi ada ternyata orang yang bukan hanya sekedar ngepren manusia orang, tapi dia ngepren Allah. Ya, napa melo napa dongo puang Allah Ta'ala. Magai napa dongo puang Allah Ta'ala, akan asa puang Allah Ta'ala. Allah sebutkan sendiri orang-orang yang ingin membodoh-bodohi, mau menipu, mau ngepren. Ya kau rupa tahu, nah oleh memang. Nah ikia ko puang Allah Ta'ala deh itu. Ya, nasaba napra ko mania na isni puang Allah Ta'ala. Kalau dia mapak dongo-dongo ini. Apa kata Allah? Dan ini disebutkan oleh Allah ya, tentang apa? Tentang salat. Kenapa salat? Karena salat itu pekerjaan rutinitas kita, ibadah kita yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Minimal 5 kali kita. Kewajiban kita salat. Pekerjaan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan asa puang Allah Ta'ala. Materu na tepu puang Allah Ta'ala. Iya roto munafiqin. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Majepu iya roto munafiqin asa puang Allah Ta'ala. Melo inapak dongo-dongo puang Allah Ta'ala. Dia mau menipu Allah, membodoh-bodohi Allah. Naiki akan asa puang Allah Ta'ala. Tania iya anu padodong. Alena napak dongo-dongo. Ya, dia mau membodohi dirinya. Kemudian Allah menyebutkan apa sih yang dilakukan mereka? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Nareko napa tetongangi sempajange qamu kusala. Dia berdiri bermalas-malasan, nak kutu-kutuang. Nak kutu-kutuah sempajanna. Ada sana kutu-kutuang eta setoni bermalas-malasan. Bahkan lebih keras lagi Allah katakan dalam surah Al-Ma'un. Allah katakan fawailul lil musallin, acilakan lopo to mas sempajangi. Mas sempajang nekia nasa puang Allah diancan di puang Allah Ta'ala. Acilakan to mas sempajangi. Ada orang yang salat setiap hari, setiap saat, tapi apa? Dianggap oleh Allah celaka. Kenapa celaka? Kenapa dianggap oleh celaka? Itulah bedanya, Pak. Al-musallun dengan muqimus salah. Orang yang salat dengan orang yang mendirikan salat itu beda. Beda. Tapi bukan saatnya dibahas, Pak. Ya. Orang yang salat mengerjakan salat ya sekedar salat melaksanakan dan menggugurkan kewajiban. Banyak saudara-saudara kita yang sekedar dan hanya menggugurkan kewajiban. Ya kau pura nih. Dek na itai kada cocok muiga rokonna. Ya. Cocok muiga syaratna iya rona pigau dek na isengi. Wah, magai dek dapat disengena. Maka dek masih dek lah sahabat dek lo mak guru. Ah, itu masalah. Engkau si matu dilawai si matu nah wilayah tahu ya. Makanya kenapa ada majelis seperti ini? Touring semua masjid supaya apa? Supaya bagaimana mencerahkan umat. Dan memang itu yang diinginkan visi misi Muhammadiyah seperti itu.
Bukan mau menjadikan Muhammadiyah, kita bukan. Tapi maksud sebenarnya itu Muhammadiyah, Pak. Akan Muhammadiyah, pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad. Semua pengikut Muhammad. Tidak ada yang tidak Muhammadiyah, Pak. NU pun Muhammadiyah. Ya. Wahdah pun Muhammadiyah. Semua kita yang tidak punya ormas pun Muhammadiyah. Kenapa? Karena pengikut Muhammad. Ya, kota ini ada pengikut Muhammad, dia lalu mata surga itu. Dia mata surga. Padahal na janji kita jamin buat nabita. Kullu ummati yadkhulul jannah. Tungke umatku, ya, akan masuk surga. Nabi tidak mengatakan setiap umatku yang organisasinya Muhammadiyah, yang NU, yang Wahdah, yang ini, tidak. Nabi mengatakan umatku. Coba kita lihat, yadkhulul jannah, akan masuk surga. Illa man aba, sangadin nami de elo. Siapa kira-kira tidak mau masuk surga, Pak? Maka Nabi menjelaskan, ya, makutanai sahabat, ya, surana puang Allah Ta'ala, iga pale teya mata surga. Siapa yang tidak mau masuk surga? Wa may ada ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, nareko nacoy mui ata'ani nacoy mui nabitta dakhalal jannah. Sudah dijamin pasti dakhalal jannah, masuk surga. Makanya itu pakai apa? Fi'il madhi, Pak. Dakhala. Nah, sabab fi'il mudhari'nya yadkhul. Beda tadi. Sebelum Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, tunggu umatku akan masuk surga. Pakai fi'il madhi, fi'il mudhari. Akan masuk surga. Tidak semua, tapi akan masuk surga. Kalau apa? Kalau dia mentaatiku. Maka ketika umatnya sudah mengikuti Nabi, mencontohi, meneladani Nabi, sesuai apa yang ditunjukkan oleh Nabi, maka apa kata Nabi? Rasulullah sudah jamin dakhalal jannah. Maka itu surga. Dia sudah pasti masuk surga. Kenapa, Pak? Kenapa pasti masuk surga? Karena Allah sendiri menjamin. Allah sendiri menjamin. Apa kata Allah? May yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka otomatis dia telah mentaati Rasulullah. Dari rekod dicoy mui ditaati mui nabita, pasti kita taat kepada Allah. Kenapa? Nasaba iya ro nabita surona puang Allah Ta'ala. Iya ro nabita utusan Allah. Dia diutus untuk apa? Untuk menyelamatkan umat ini, membawa risalah, ya, dibekali dengan Al-Quran sebagai referensi, sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Maka apa? Maka ketika kita berpaling, celaka itu, celaka kita. Makanya Allah mengancam itu. Orang-orang yang berpaling dari zikir, dari mengingat Allah, dari Al-Quran, dari kitabullah, dari pedoman. Ya, apa ancamannya Allah? Maka dipuang Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Kebinasaan, kecelakaan lino akhir, Pak. Narik kumagai, narik kode dicoy puang Allah Ta'ala. Dia dicoy agama mana puang Allah Ta'ala. Dia dicoy aku orangnya. Ini ancaman. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ajakanku, dari petunjukku Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Macik atau tuota. Ada, Pak. Apanya yang sempit? Hatinya, Pak. Hatinya yang sempit. Ya? Terkadang ada orang kita lihat, ya, kehidupan dunianya luar biasa, Pak. Punya jabatan, ya, pangkat, kedudukan, terhormat, masugi talangka-langka, naikia magai, naikia dek na tenang hidup na, atuan-tuan na,
Ya, selalu galau, selalu risau, selalu gelisah. Yang dia nampakkan itu terus tekanan tersenyum, tapi narek mak boko nih. Megan na pikir. Dena tenang hatina. Itu kata Allah. Ya, makanya Allah katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka." Yang lebih parahnya lagi, itu di dunia. Di akhirat bagaimana? Allah katakan, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan kami kelak akan bangkitkan mereka dalam keadaan apa? Buta, Pak. Nau pauta tepuang Allah Ta'ala. Allah membutakan kita. Kita dibangkitkan oleh Allah nanti dalam keadaan buta. Maka ketika itu kata Allah, ketika orang yang tadi itu dibangkitkan dalam keadaan buta, dia protes. Ini dialog antara Allah dengan orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Yang dulu di dunia melupakan Allah. Nabokoriki aku orangnya. Agak naseng. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Puang. Maka kata patokku ngak puang dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan buta. Wa qad kuntu basira. Padahal dulu di dunia saya melihat. Wita maneng. Mau macobu wita toh. Namo mau pecung wita toh. Diri no. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah yang telah ketika dia protes kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, akan sepuang Allah Ta'ala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Beginilah kamu, dulu kami datang, dulu aku turunkan Al-Quran, dulu para nabi dan rasul datang, para mubalik, para kiai, para dai, ya, para ulama datang kepadamu, ya. Lau kemelo kena pak guru, naik magai, mau bokorik, mau ilaiki. Seperti ini kita ini. Kalau kita sudah didatangi, lantas kita tinggalkan majelis ini, arugil lopoki. Itu tadi kan kata Rasulullah SAW, kita ini rugi besar, Pak. Maka Allah katakan, kamu wa kadzalikal yauma tunsa, ya, kadzalika atatka ayatuna fanasita. Ketika kami datang membawa Al-Quran, membawa kitab kami, kamu lupakan, kamu berpaling, muwilaiki mubokoriki. Maka apa kata Allah? Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini kata Allah, aku lupakan juga. Nah lupa ini puang Allah Ta'ala. Ya narekota kalupa di puang Allah Ta'ala pasti ki. Nah lupa puang Allah Ta'ala. Nah lupa itu puang Allah Ta'ala. Makanya itu Pak. Inilah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang munafik tadi kita tak singgung, ya, bahwa apa? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Satu. Penyebab kita menipu Allah karena apa? Ketika kita salat kusala, makutu tawih. Makutu. Saya tidak mau jelaskan itu, Pak, panjang. Ada sesi waktunya itu menjelaskan itu. Ya, agapi. Yang kedua, kata Allah, ada tiga cirinya. Tiga ciri yang disebutkan oleh Allah tentang salat ini. Yang kedua, kamu kusala. Yang kedua, yuraunan nas. Mas sempajamu nareko makai, nareko diitai. Mas sempajamu nareko si bawa itu mas sempajangnya. Nareko deh nasi bawa itu mas sempajangnya, itu nas sempajang. Mereka tahu apa? Mati dulu muak berjama, nareko makai, nareko iya nasi lanange, tuli mak berjama mutoi. Nasi senna de nasi bawa silo tau mas tule mak berjama magai de ton nak berjama, bahkan terkadang na wilayah itu sempajangnya. Ada orang begitu, Pak, ya. Ini yang mempermainkan agama, bahkan termasuk orang-orang yang mempermainkan agama itu orang ciri-ciri orang munafik. Yastahziun kata Allah, orang-orang munafik itu mempermainkan agama Allah. Apapun kedudukan Anda, di dunia Anda sukses, tapi di akhirat jangan pernah seperti itu.
Karena termasuk kata Allah orang-orang yang mempermainkan, dia adalah orang-orang munafik yang selalu mempermainkan agama Allah, yang selalu mempermainkan syariat-syariat Allah. Yastahzi'un. Itu kata Allah. Ciri yang ketiga, apa kata Allah? Wala yazkurunallaha illa qalila. De namaringeran di puang Allah Ta'ala sangadina cek di mi. Cek di paringeran sedikit Pak ingatannya kepada Allah. Itu tadi dia lupa kepada Allah. Dia lupa kepada Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lupa. Lupa apa? Lupa kepada Allah. Kalau kita sudah lupa kepada Allah, maka apa dampaknya? Apa akibatnya? Allah akan melupakan diri kita, jati diri kita. Betulkah begitu? Iya, karena Allah sendiri mengatakan begitu. Makanya Allah ingatkan dalam surah Al-Hasyr, di penghujung surah Al-Hasyr itu Allah katakan, na paringerani kedua puang Allah Ta'ala. Apa pepesan na puang Allah Ta'ala? Maka di puang Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kok. Orang beriman disuruh untuk bertakwa. Orang beriman disuruh beriman, meningkatkan kualitasnya. Makanya kehadiran kita di sini untuk apa? Meningkatkan kualitas. Kualitas apa? Kualitas iman. Makanya semua syariat-syariat itu yang dipanggil apa? Orang beriman, Pak. Engkai tepat dalam ngatinna, narek nasabak makai, narek mak bicara tepat itu tanya mak bicara yang zahir, tapi mak narek mak bicara tepat itu bicara hati. Dek napaita. Iya kau seleng yang zahir, Pak. Makanya Nabi mengatakan al-Islamu alaniyah wal imanu fil qalb. Iya narek mak bicara seleng tahu iya yang nampak. Tapi kalau berbicara iman hati, Pak. Makanya ketika Nabi menunjuk berbicara takwa, Nabi mengatakan menunjuk dan mengisyaratkan di dadanya at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Takwa itu di sini, Pak. Di hati kita. Di hati kita. Makanya Nabi mengatakan kalau ada orang Islam ya salat bagus, tapi belum tentu dia beriman. Belum tentu beriman. Kenapa? Boleh jadi dia melaksanakan salat bukan karena dorongan iman. Bukan karena dorongan iman. Dorongan apa? Yuraunan nas. Misalkan karena apa? Mau dilihat. Ya, narekoder idai kusala. Makutu-kutu. Lah iya. Ya. Kodek nasi long atau makesing yang kuranglah kalilah cek di paringeran puangan latal itu kata Allah. Memang susah. Makanya Allah ingatkan untuk orang-orang beriman selalu bertakwa. Kemudian Allah katakan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa kita untuk apa? Bermuhasabah, Pak, introspeksi. Ini ayat tentang muhasabah. Ini ayat tentang introspeksi. Setiap saat kita mesti introspeksi. Setiap saat kita mesti muhasabah. Setiap waktu kita muhasabah. Aja narek kok pupu itaunge, napa di bermuhasabah? Si mesti tahu muhasabah. Kode kasih taunge, tapi kok dosa. Narek kok napa muhasabah, narek kok magai, narek kok pupu pupu taunge, napa muhasabah? Bagaimana 11 tahun, 12 tahun, 12 bulan, 11 bulan bermaksiat? Lah iya. Padahal Nabi menyuruh kita untuk abad muhasabah setiap saat. Setiap saat, Pak. Kul sah. Setiap saat kita bermuhasabah. Jangan cuma sekali setahun. Tak lupa ya tahu itu. Ya. Ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Kemudian Allah ulang lagi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Napa kuli puang Allah Ta'ala bika dua nabuka puang Allah Ta'ala sarek pamangir tomatepe bertakwa, bekali dirimu dengan takwa. Nasabak magai nasabah sikes boko takwa. Fa inna khairaz zadi takwa. Takwa itu apa? Takwa itu mesti kita pakai bagaikan apa? Bagaikan pakaian, Pak, yang selalu melekat.
Maka Allah katakan, walibasut taqwa dzalika khair, dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Makanya apa? Makanya takwa itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di majelis ilmu. Ya narakom masuni poin masjid, mal masuni poin di tahu berimange. Maka nih, tapi kau si dosa. Tidak, Pak. Takwa itu dibawa kemana-mana. Datang pergi ke pasar, takwa ada. Supaya supaya dia dapat dong tahu. Ya, lalu tadi kantor kita bawa takwa kita supaya apa? Tidak korupsi, tidak rekayasa. Kita datang di mana saja, kita selalu bawa takwa. Kenapa? Itu yang paling hebat, bekal. Dan kita disuruh untuk apa? Disuruh jadikan takwa itu sebagai pakaian. Sebagai pakaian, Pak. Ya, tim sudah mengkode saya bahwa sudah masuk waktu. Ya, itu terkadang tidak dirasa, Pak. Ya, mataman itu, Pak. Sudah masuk ya? Alhamdulillah, sudah masuk. Ya, jadi kalau begitu kita cukupkan saja dulu. Mudah-mudahan saya dipanggil lagi sama Ustadz Dr. Zulkarnain Mukhbar, ya, untuk ikut touring juga. Karena masih ada yang saya mau jelaskan sebenarnya, Pak. Ya, masih ada tentang apa keistimewaan majelis ilmu. Tapi karena terlalu semangat, ya biasa begitulah. Ya, saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan tentunya petunjuk kepada kita agar kita senantiasa konsisten dan komitmen terhadap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.